bantaran sungai yang ditutupi bangunan liar mengakibatkan aliran air terhenti, memicu kekeringan pada sawah petani di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, KDM, langsung turun tangan untuk melakukan normalisasi saluran air dan berjanji akan merelokasi warga yang terkena dampak dengan menyediakan lahan baru. Tindakan ini juga bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Kronologi dan dampak. Bantaran sungai dipenuhi bangunan liar. Banyak bangunan yang didirikan secara ilegal di bantaran sungai, menyumbat saluran irigasi vital. Aliran air terhambat. Pembangunan liar ini menyebabkan aliran air tersendat, sehingga saluran irigasi utama tidak dapat berfungsi dengan baik. Sawah kekeringan. Akibatnya, sawah-sawah di sekitar area tersebut mengalami kekeringan dan petani mengalami kerugian besar karena gagal panen. Tindakan penanganan. Inspeksi dan penegasan. Gubernur Deddy Mulyadi melakukan inspeksi langsung ke lokasi untuk menindak tegas praktik ilegal tersebut. Normalisasi saluran air. KDM menyatakan akan melakukan pembongkaran bangunan liar untuk menormalisasi kembali saluran air. Relokasi warga terdampak. Warga yang rumahnya terkena dampak akan direlokasi ke lahan baru dan dibangunkan rumah yang tertata. Perhatian terhadap ketahanan pangan. Gubernur menekankan pentingnya tindakan ini untuk menjaga ketahanan pangan di Jawa Barat tetap terjaga. Para petani dan warga setempat mengeluhkan masalah ini sudah berlangsung lama. Mereka menjelaskan bahwa saluran air, yang menjadi urat nadi pertanian, kini tidak berfungsi optimal karena tertutup bangunan. Akibatnya, sawah-sawah mereka tidak mendapatkan pasokan air yang cukup, menyebabkan gagal panen dan kerugian besar. Deddy Mulyadi juga menemukan adanya praktik sewa garapan tanah pengairan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Warga mengaku membeli garapan dari oknum pengairan, lalu mendirikan bangunan di atasnya. Padahal, tanah tersebut adalah aset negara yang seharusnya bebas dari bangunan untuk lancaran irigasi. KDM menegaskan bahwa bangunan-bangunan liar di bantaran sungai ini harus dibongkar dan saluran air dinormalkan kembali. Ia berjanji akan menghantam siapapun yang mencoba menghalangi upaya normalisasi ini, termasuk oknum-oknum yang terlibat dalam jual beli garapan. Semua akan kita kembalikan normalisasi, tegasnya. Gubernur Deddy Mulyadi juga berdialog dengan kepala desa setempat. Ia menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan tidak mengorbankan lahan pertanian demi kepentingan pribadi. KDM meminta agar kepala desa berani menindak bangunan-bangunan liar dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam normalisasi saluran air. Untuk menyelesaikan masalah ini, Deddy Mulyadi berjanji akan merelokasi warga yang terkena dampak pembongkaran. Ia akan menyediakan lahan baru dan membangun rumah bedeng yang rapi dan tertata untuk mereka. Namun, ia juga menegaskan bahwa bantuan ini hanya untuk warga miskin, bukan untuk perusahaan atau gudang yang didirikan secara ilegal. Kunjungan Gubernur Deddy Mulyadi ini menjadi secercah harapan bagi para petani. Dengan ketegasan dan komitmennya, diharapkan saluran air bisa kembali lancar, sawah bisa subur, dan ketahanan pangan di Jawa Barat tetap terjaga. Keesokan paginya, Deddy Mulyadi kembali ke bantaran sungai. Kali ini ia membawa catatan dan sketsa lokasi bangunan liar. Setiap bangunan tampak seperti labirin beton yang memblokir aliran air. Hatinya semakin gelisah melihat betapa luas dampak pembangunan ilegal itu. Deddy Mulyadi berjalan menyusuri setiap sudut sungai, mencatat jumlah bangunan dan jenis material yang digunakan. Tiap langkahnya menimbulkan debu, tapi ia tidak peduli. Pandangannya hanya tertuju pada air yang tak lagi mengalir. Ia merasa sungai itu seperti tubuh yang terluka parah. Di tengah perjalanan, terdengar suara anak-anak yang bermain di dekat bangunan liar. Mereka tidak tahu bahaya yang mengintai sawah dan sungai di belakang rumah mereka. Deddy Mulyadi merasa sedih, karena generasi muda akan mewarisi masalah ini jika tidak ada yang menghentikannya. Ia mendekati sebuah gubuk kecil yang tampak baru dibangun. Dari jendela gubuk itu, terlihat beberapa orang menatapnya curiga. Deddy Mulyadi menelan rasa takutnya dan menyapa dengan lembut. Ia mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab, tapi mereka menutup diri dan berlalu begitu saja. Saat ia menoleh ke sungai, terlihat aliran air tersisa hanya di beberapa titik. Lumpur dan sampah menumpuk, menciptakan bau busuk yang menusuk. Deddy Mulyadi merasakan ketegangan yang semakin berat. Ia tahu setiap menit yang terbuang berarti sawah semakin kering. Ia duduk di tepi sungai, menatap horizon dan mengingat pesan para tetua desa tentang pentingnya menjaga alam. Semua itu terasa seperti petunjuk yang kini terlupakan.
Hatinya bergetar, tapi tekadnya semakin kuat. Ia berbisik, bahwa Allah pasti memberi jalan bagi mereka yang berusaha melindungi ciptaannya. Sambil mengangkat kamera untuk merekam kondisi bangunan liar, Dedi Mulyadi merasakan campuran takut dan harapan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun setiap langkah kecil yang ia lakukan adalah awal dari perubahan. Sungai itu harus mengalir lagi, dan sawah harus kembali subur. Dedi Mulyadi memutuskan untuk menyusuri sisi sungai yang paling padat dengan bangunan liar. Setiap langkahnya penuh waspada, karena beberapa bangunan tampak ditinggali oleh orang-orang yang tidak ingin diganggu. Ia merasakan ketegangan di udara yang panas dan pengap. Di antara bangunan-bangunan itu, Dedi Mulyadi menemukan sebuah saluran kecil yang masih meneteskan air. Lumpur menghitam di sekelilingnya, namun itu satu-satunya jalur yang tersisa bagi aliran sungai. Ia tahu jika saluran itu tertutup, seluruh sawah akan kehilangan air sepenuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara kaki mendekat. Seorang pria parubaya muncul dari balik bangunan, menatap Dedi Mulyadi dengan curiga. Dedi mencoba tersenyum dan menjelaskan maksudnya, tapi pria itu hanya mengangkat bahu dan pergi meninggalkan pintu gubuk yang terbuka sedikit. Dedi Mulyadi memutuskan untuk mengintip ke dalam gubuk itu. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan material bangunan dan catatan kecil yang tampaknya berisi daftar proyek pembangunan liar. Hatinya berdebar, karena ini mungkin bukti yang bisa menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Ia mendokumentasikan semuanya dengan kamera, hati-hati agar tidak terlihat. Setiap detik terasa lambat, karena ia tahu jika ketahuan, ia bisa diusir atau lebih buruk lagi. Tekadnya semakin kuat untuk mengungkap kebenaran demi keselamatan sungai dan sawah. Saat keluar dari gubuk, matahari sudah tinggi. Dedi Mulyadi menatap aliran air yang masih tersisa di saluran kecil itu. Ia menyadari betapa rapuhnya kondisi sungai dan betapa cepatnya alam bisa berubah jika manusia tidak bertanggung jawab. Dedi Mulyadi melangkah menjauh, membawa bukti dan tekad yang semakin besar. Ia tahu perjuangan baru saja dimulai, dan setiap langkahnya akan menentukan nasib sungai, sawah, dan kehidupan warga di sekitarnya. Allah pasti memberikan kekuatan bagi mereka yang berjuang untuk kebaikan. Dedi Mulyadi kembali ke rumahnya membawa catatan dan rekaman dari bantaran sungai. Ia duduk di meja kayu sederhana, menatap layar ponsel sambil memutar ulang setiap video. Setiap gambar bangunan liar yang menutupi sungai membuat dadanya berdebar dan hati terasa panas. Ia mulai menulis laporan lengkap tentang kondisi sungai, dampak terhadap sawah, dan bukti bangunan liar. Kata demi kata mengalir dari pikirannya seperti aliran sungai yang dulu tenang. Hatinya dipenuhi tekad, karena ia tahu inilah cara untuk menyuarakan kebenaran. Beberapa tetangga datang menemuinya. Mereka membawa rasa khawatir dan rasa lelah akibat sawah yang mengering. Dedi Mulyadi berbicara dengan lembut, menunjukkan rekaman dan catatan yang ia kumpulkan. Mata warga mulai terbuka, menyadari bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan. Hari berikutnya, Dedi Mulyadi membawa bukti itu ke pihak berwenang. Ia menjelaskan dengan rinci lokasi, jumlah bangunan liar, dan dampak terhadap aliran air. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi keteguhan dan harapan, bahwa Allah akan menuntun jalan kebenaran. Warga desa mulai bergerak bersama. Mereka membersihkan sebagian bantaran sungai, membuat saluran darurat agar air kembali mengalir. Suara alat sederhana, gerakan tangan, dan semangat gotong royong menghidupkan kembali sungai yang sempat sunyi. Air perlahan mulai mengalir kembali ke sawah. Lumpur yang kering dan retak sedikit demi sedikit tersiram air bersih. Dedi Mulyadi berdiri di tepi sungai, menatap aliran yang kembali menghidupkan tanah. Senyum warga yang melihat sawah kembali basah membuat hatinya lega. Di senja hari, Dedi Mulyadi menunduk, menutup matanya sejenak, dan mengucap syukur dalam hati. Perjuangan baru saja dimulai. Tapi setidaknya langkah pertama telah diambil. Sungai kembali mengalir, sawah kembali hidup, dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama mereka yang berjuang untuk kebaikan semakin kuat. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika kamu menyukainya, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe untuk cerita-cerita berikutnya.